Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya nak, dan harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita hari ini belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Nah, sebelum kalian tahu arti fabel, kalian harus tahu dulu artinya dongeng. Ya, dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian penuh hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Maka, salah satu contoh dari dongeng adalah fabel. Nah, apa itu fabel? Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku sebagai manusia. Tokoh-tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si pengarang. Nah, ini ya anak-anak arti dari fabel, karena kita hari ini belajar tentang fabel. Nah, sekarang kita lihat cuplikan fabel berikut ini ya. Kita baca dulu fabel ini. Oto, si unta, terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara, si burung dara, di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto. Oto yaitu si unta, dan Rara yaitu si burung dara. Nah, ini ya anak-anak, salah satu contoh fabel. Dia adalah hewan yang berperilaku sebagai manusia, yaitu Oto si unta dan Rara si burung dara. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat unsur intrinsik fabel. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Nah, contohnya seperti kancil dan kura-kura. Ini nama tokohnya. Lalu yang kedua, sifat dan sikap setiap tokoh dalam cerita. Misalnya, singa itu si pemarah sifatnya. Lalu ada semut dan jangkrik. Sifatnya semut rajin, sedangkan jangkrik si pemalas. Dan ada juga si kancil, sifatnya yang cerdik. Nah, ini ya anak-anak, contoh sifat atau sikap setiap tokoh dalam cerita. Lalu yang ketiga, ada tempat dalam cerita. Nah, tempatnya misalkan dia di hutan, lalu bisa juga dia di sungai, atau dia bisa di danau. Ya, yang keempat, waktu dalam cerita. Nah, kita lihat waktunya bisa di pagi hari, bisa di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari. Nah, yang kelima, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang terakhir, yang keenam, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada si pembaca. Nah, ini ya anak-anak, unsur intrinsik fabel atau apa yang harus diperhatikan saat membaca fabel. Ada beberapa tadi yang sudah kita lihat di sini. Nah, kita lanjut ya anak-anak.
Kita lihat isi fabel. Tadi fabel merupakan cerita fiksi atau hayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Nah, untuk menemukan isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir, yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini ya anak-anak, beberapa hal yang harus kita tahu untuk menemukan isi fabel. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu Rini ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini tentang fabel. Semoga kalian semua bisa mengerti. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.